Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Walaupun hari ini kita jam berapa sekarang? Jam 4 ya? 4 ya. Walaupun masih lama sekolahnya, tapi kita harus tetap semangat ya belajarnya ya. Sebelum pelajaran dimulai, kalian kalau baca doa dulu ya. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Baik, siap dulu ya. Ahmad Rifai, Akbar Maulana, Salam, Safa. Baik, semoga yang sakit bisa kembali sehat seperti sedia. Baik, sekarang minggu atau pembelajaran hari ini kita akan belajar terkait memahami larangan pergaulan bebas dan zina. Maka dari itu saya akan selanjutnya menjelaskan atau membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu meningkatkan keimanan kepada Allah. Kemudian yang kedua, nanti kita sama-sama akan menganalisis kandungan Al-Quran pada ayat terkait. Surah apa? Al-Isra ayat 32. Juga silakan. Ayat 2. Kemudian yang ketiga, kita sama-sama memahami larangan pergaulan bebas dan terakhir menghindari pergaulan bebas dan sebab-sebabnya. Nah, nanti kita akan belajar gimana sih cara menghindari pergaulan bebas itu, gimana sih cara menghindari zina itu, dan juga kita akan memahami bahwa pengertian, kemudian cara untuk menghindarinya, dan juga kita akan membahas dari ini. Saya harap dalam pembelajaran kali ini kita semua bisa menjaga diri kita agar menjauh dari pergaulan tersebut, pergaulan bebas dan zina. Karena tentu saja ada cita-cita orang tua, ada cita-cita kalian, ada kebahagiaan orang tua yang patut kita banggakan dan kita rayakan bersama. Maka dari itu saya harap kalian bisa menjauhi pergaulan bebas dan zina. Ya. Kemudian saya mau nanya nih, apa sih pergaulan bebas itu? Apa? Jadi proses interaksi seseorang atau kelompok yang A dan yang B itu tidak mencerminkan nilai-nilai norma baik agama maupun dalam Islam. Gitu ya. Kemudian yang kedua, apa menurut kalian, apa yang kalian ketahui tentang zina? Apa? Melakukan hubungan seksual. Nah, jadi zina itu adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan melakukan hubungan suami istri, ya, melakukan hubungan suami istri yang tidak terikat, dalam arti bukan mahram. Nah, jadi misalkan nih ada kalian belum nikah sama cowok, misalnya Cecep nikah sama si Astri, belum nikah, belum ada hubungan suami istri, tapi melakukan hubungan suami istri, nah itu disebut zina. Nah, nanti saya akan jelaskan jenis-jenis zina ya.
Kemudian yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, menurut kalian mengapa agama Islam melarang pergaulan bebas dan zina? Coba kelompok mana yang mau menjawab? Tuh, baik kelompok berapa nih? Satu, kelompok dua. Karena menjaga penghormatan dan martabat manusia, karena zina dianggap merusak kesucian diri. Zina dan pergaulan bebas dapat mengubahkan perilaku negatif. Ya, siapa dulu ya? Baik, jadi zina atau pertanyaan tadi bahwa pergaulan bebas dan zina itu akan merusak moral, merusak etika, dan juga merusak norma yang ada. Maka dari itu kita harus jauh dari pergaulan bebas dan zina. Ya. Belum saya membagikan KKPD, ini kan udah dibentuk kelompok ya. Nah, sebelum saya ngasih KKPD, ini saya ada video terkait materi pada. Silakan disimak ya. Pergaulan bebas dan semua perbuatan yang dapat mengarah perzinahan dilarang oleh Islam. Perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, pelakunya akan dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat laknat dari Allah dan Rasul-Nya. Islam tidak melarang untuk bergaul dengan banyak orang, tetapi Islam menganjurkan untuk bergaul dengan teman dan sahabat yang berakhlak mulia. Menurut Islam, pergaulan harus sesuai dengan nilai-nilai syariat serta tidak boleh melanggar norma dan etika. Islam membenci dan melarang pergaulan bebas, yakni pergaulan yang tidak memperdulikan aturan agama, norma, dan etika. Kemuliaan dan kehormatan diri harus dijaga dengan selalu berakhlak mulia. Adapun pesan mulia yang kedua yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran berkaitan dengan larangan mendekati zina terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 2 sebagai berikut. Baik, sudah kita tonton videonya. Sekarang saya bagikan ke setiap kelompok KKPD untuk kalian diskusikan. Jadi ini udah sesuai kelompoknya. Saya kasih KKPD-nya. Silakan kalian diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Contoh, apa sih yang kalian ketahui tentang pergaulan zina dan pergaulan bebas? Nah, kalian diskusikan. Kemudian pertanyaannya, langkah apa aja sih yang harus kita lakukan biar jauh dari pergaulan bebas dan zina? Nah, itu silakan kalian diskusikan. Kemudian nanti setelah diskusi, kalian presentasi di depan kelompoknya ya. Baik anak-anakku, kalian boleh buka internet ataupun buku paket ataupun buku bacaan yang lain untuk dijadikan bahan diskusi kalian. Saya kasih waktu 20 menit ya untuk diskusi. Jadi maksud kalian jelaskan apa yang kalian ketahui tentang pergaulan bebas dan pergaulan zina. Kemudian kalian diskusikan jelasin nih dan juga berikan ya satu pelajaran dari hasil baik sudah ya semuanya? Ya. Untuk presentasi yang pertama, siapa yang siap? Kelompok berapa? Ya. Ya, kelompok 3. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
bertakwa yang baik, kebaikan diri, kita bimbingan, jaga sendiri, pergaulan yang baik dan kontrol diri. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjawab akibat dari pergaulan bebas dan zina akan ditanggung oleh pelakunya baik saat masih berada di dunia maupun azab di akhirat. Dan saya berpikir dan dapat menjelaskan seperti apa yang akan dialami oleh pelakunya. Apa dia bagi kafir zina? Menurut syariat Islam, zina termasuk dosa besar yang membatalkan agama hukum berat, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Dampak akhirat yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis adalah menetapkan azab yang pedih di neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 58 sampai 59 bahwa orang yang melakukan zina termasuk orang yang akan mendapatkan azab yang berlipat ganda di akhirat kecuali mereka bertaubat dengan sungguh-sungguh. Jika tidak diampuni, pelakunya tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang bertakwa kecuali setelah menerima balasan atas dosanya terlebih dahulu. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan pergaulan bebas dan zina. Pertanyaannya, sebuah larangan biasanya dilatar belakangi adanya kekhawatiran, begitupun dengan larangan pergaulan bebas dan zina dalam ajaran Islam. Jelaskan mengapa pergaulan bebas dan zina merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergaulan bebas dan zina dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena merusak kehormatan diri dan keluarga. Zina menjatuhkan martabat dan harga diri. Mengacaukan keturunan, nasab anak hasil zina membuat dari keturunan menjadi tidak jelas. Membawa dampak buruk kesehatan, dapat menimbulkan penyakit menular seksual. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pertanyaannya, apakah yang kalian ketahui tentang pergaulan bebas dan pergaulan zina? Jelaskan dan berikan masing-masing satu contohnya. Pergaulan bebas adalah interaksi atau perilaku menyimpang yang tidak terikat aturan sosial dan agama. Sementara zina adalah hubungan intim seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan pernikahan yang sah. Contoh pergaulan bebas adalah seks bebas, tawuran, dan merokok. Contoh perbuatan zina adalah seks di luar. Ya, presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kita sudah presentasi sama kelompok. Nah, sekarang kita ingat lagi nih, ingat lagi ya. Tadi apa pergaulan bebas itu? Jadi pergaulan bebas ini adanya interaksi seseorang atau kelompok lain ya, yang jauh di bawah atau di atas norma atau agama Islam. Nah, contohnya apa? Untuk pergaulan bebas tadi apa? Merokok, ya, terus tawuran, terus bebas pacaran ini enggak? Ya. Terus apa lagi? Berjudi, ya, obat-obatan, mabok, nah, kalian jangan mabok ya, tapi kalau mabok perjalanan boleh, nah itu boleh. Tapi jangan sampai kalian ya, anak-anak saya yang saya banggakan, yang saya sayangi, yang saya cintai, terjerumus ke dalam pergaulan bebas alhamdulillah ya, alhamdulillah. Maka dari itu kita harus bisa menghindari pergaulan bebas tersebut. Kemudian kalau zina itu apa?
Nah, jadi zina itu adanya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim atau tidak ada ikatan pernikahan ya, melakukan hubungan seksual, itu zina ya. Pak, gimana kalau misalkan cowok sama cowok termasuk zina enggak? Termasuk zina juga. Kalau cewek sama cewek termasuk zina enggak? Termasuk zina juga ya. Itu nggak boleh. Ya. Tapi kita ya, kalau misalkan suka sama orang boleh nggak? Boleh. Suka itu wajar ya, normal. Kalau kalian nggak suka sama lawan jenis berarti kalian nggak normal ya. Maka dari itu nggak apa-apa suka, tapi jangan keluar dari aturan Islam ya. Dalam arti nggak boleh melakukan hubungan seksual sebelum adanya pernikahan ya. Jadi kalau mau hubungan seksual kalian perlu nikah dulu ya. Tapi tenang, jangan saran-saran ya, kalau udah mapan ya, udah kerja, dan yang terpenting adalah udah ada jodohnya. Karena kalau nggak ada jodohnya sama orang desa mah ya. Jadi kalau dari jodohnya dulu dan kita harus mapan gitu ya. Nah, zina itu juga dibagi dua. Yang pertama zina muhsan, yang kedua zina gairu muhsan. Zina muhsan, zina yang apa? Nah, jadi zina muhsan ini ada orang laki-laki atau seorang laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Yang sudah menikah kemudian melakukan zina. Nah, itu namanya zina muhsan. Hukumannya apa? Hukumannya nanti dirajam ya, atau dibunuh pakai batu. Jadi di tengah-tengah orang banyak, di sekumpulan orang kayak di pasar ya. Ketika ada orang lewat, itu ditimbungin dan batunya pun batunya gede. Ditimbungin sampai meninggal. Itu hukuman dari zina muhsan. Kemudian zina gairu muhsan itu zina yang nah, kalau zina gairu muhsan ini pezina yang belum menikah alias bujangan ya, alias zina nenek. Nah, adalah orang ya, pelajar, itu namanya zina. Nah, itu namanya zina gairu muhsan. Zina gairu muhsan ini hukumannya diasingkan ya, diasingkan dan juga dicambuk 100 kali oleh eksekutor. Itu zina gairu muhsan. Cara teman-teman sekalian, anak sekalian bisa menerapkan tadi cara efektif atau langkah untuk menjauhi dari perbuatan zina dan juga pergaulan. Jadi sayangi diri kalian sendiri dan juga sayangi orang tua kalian dengan berbuat baik dan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Baik, minggu depan kita akan membuat konten ya untuk bisa melakukan ajakan kepada orang lain untuk menjauhi zina dan pergaulan bebas ya. Terus kita membuat konten. Untuk hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.